Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa memberitakan, menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di perayaan Paskah kedua tanggal 13 April 2020 ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 28 dengan cara mensubscribe. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon kesediaan Bapak Ibu yang belum agar mensubscribe, supaya dengan mensubscribe itu pertama-tama saya akan bertambah semangat untuk menyiapkan khotbah-khotbah berikutnya melalui YouTube. Dan kedua, setelah Bapak Ibu subscribe, maka setiap khotbah yang saya upload di YouTube akan sampai di HP Bapak Ibu dan saudara-saudara. Juga saya mohon kesediaan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku untuk men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mau bangkit dan membangkitkan sesuai dengan topik di minggu atau di perayaan Paskah kedua di hari Senin tanggal 13 April 2020, termotivasi lewat video ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, saya baca firman Tuhan, simak pembacaan berikut ini Bapak Ibu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan khotbah di perayaan Paskah yang kedua tanggal 13 April 2020. Sekali lagi diikat dengan tema bangkit dan membangkitkan. Dalam bahasa Batak disebut hehe laho pahehe hon. Saudara, sebelum saya melanjutkan khotbah Paskah yang kedua ini, saya mau terlebih dahulu menyapa pendengar khotbah ini dengan menyampaikan ucapan selamat Hari Paskah yang kedua dan selamat merayakan hari kemenangan kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saat ini kita merayakan pesta Paskah. Ini hari yang kedua.
Beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya menyangkut apa dasar teologis perayaan Paskah ini sehingga diselenggarakan 2 kali, hari Minggu dan hari Senin. Oleh sebahagian gereja-gereja dan sebahagian gereja-gereja lainnya hanya merayakannya 1 kali saja. Saudara, jawaban saya saat itu sangat singkat, yakni bahwa dasar teologis perayaan ini diselenggarakan 2 kali adalah iman. Sekali lagi iman. Iman kita yang mempercayai bahwa Paskah itu adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yang hanya dapat diterima oleh iman, bukan oleh yang lain-lain seperti misalnya akal budi, logika, pikiran, dan ilmu pengetahuan teologis lainnya. Tanpa iman, Paskah tidak akan diyakini kebenarannya. Kebangkitan Yesus itu bagi mereka hanya sebagai teori saja, atau cerita, bahkan dianggap dongeng, tanpa iman. Kemudian yang kedua, kepada pertanyaan kenapa ada gereja yang merayakannya sekali saja, sementara yang lain, seperti kita misalnya, hingga 2 kali, hari Minggu dan hari Senin. Maka jawaban saya juga sangat singkat saat itu kepada yang bertanya. Saya katakan, iman itu menuntun kita untuk melaksanakan dan mempraktekkan yang sesuai dengan kebenaran keyakinan iman kita. Kita tidak perlu menyalahkan atau menghakimi atau mengkomentari orang atau gereja-gereja lain yang tidak sama seperti praktek kita sendiri dalam melaksanakan yang sesuai dengan iman kita tentang Paskah ini. Yang penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih adalah dengan perayaan Paskah ini. Sekali lagi, dengan perayaan Paskah ini, apa sekali atau 2 kali secara prakteknya, itu semua membimbing kita ke arah pertumbuhan iman yang nyata dalam hidup sehari-hari. Dalam melewati berbagai perjalanan hidup yang tidak selalu menyenangkan sesuai dengan keinginan selera kita. Tetapi kita sanggup memenangkannya. Karena apa? Karena iman kita sudah kuat, sudah kokoh, sudah tangguh menghadapi semua keadaan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ada 3 perayaan penting yang secara kalender gerejawi harus kita rayakan, harus kita peringati 2 kali atau 2 hari berturut-turut. Dan semua perayaan-perayaan yang kita rayakan 2 kali atau 2 hari berturut-turut itu merupakan perayaan yang amat sangat penting bagi iman kita. Dan masing-masing itu memiliki makna yang khusus. Mari kita lihat satu persatu. Dan kenapa sebegitu amat sangat penting ketiga-tiga perayaan itu dirayakan hingga 2 kali atau 2 hari berturut-turut. Dan semoga khotbah ini memberi jawaban yang pas bagi beberapa orang yang sudah langsung mengajukan pertanyaan seperti tadi itu kepada saya lewat channel YouTube saya ini. Pertama, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu 2 kali kita rayakan berturut-turut. Kenapa? Karena perayaan ini amat sangat penting. Kita merayakan Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Semua orang tidak menerima peristiwa ini secara logika. Sehingga Uskup Anselmus bertanya abad ke-10, Cur Deus homo? Mengapa Allah menjadi manusia? Karena Anselmus tahu, biasanya manusia yang menempatkan, menjadikan, mengangkat dirinya menjadi Allah. Sekarang, Allah mau menjadi manusia. Kenapa? Jawabannya, Tuhan sedang melawat dunia ini dari tempatnya yang tidak terhampiri di sorga, turun ke dunia, ke bumi, mau tinggal, mau bersama-sama, dan bahkan mau menjadi daging. Menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang oleh akibat dosanya sudah divonis hukuman kematian yang kekal. Untuk itu Allah harus memperjuangkan, mempertaruhkan nyawanya menjadi manusia lahir di kandang domba di Bethlehem. Itulah Yesus. Makanya kita rayakan 2 kali berturut-turut, Bapak Ibu.
Yang kedua, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Perayaan ini amat sangat penting karena Yesus yang disalibkan di Golgota dan mati itu bangkit kembali. Bangkit kembali. Peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi permulaan baru, new era, bagi seluruh hidup manusia. Karena sebelum kedatangan kelahiran Yesus, maka peristiwa kebangkitan manusia dari kematian tidak pernah terjadi di muka bumi ini dalam sejarah kehidupan manusia. Di salib itu Yesus menggantikan kita, menggantikan manusia. Jadi salib itu adalah substitusi. Di substitusi inilah, di penggantian inilah Dia, Allah itu memenangkan kita, memenangkan saya, memenangkan manusia itu lewat kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya itu satu paket. Dan lebih daripada itu, iblis ditaklukkan oleh Allah. Iblis sempat merasa bergembira, merasa senang karena Yesus sudah mati di salib. Dan sebelumnya, dahulu ia sudah pernah menaklukkan manusia dalam dosa. Dan setelah itu, iblis itu mengklaim dirinya lah yang paling hebat. Dialah penguasa, dialah pemilik alam semesta dan dunia ini. Coba baca itu Matius pasal 4. Ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Lihat, segala sesuatunya ini akan kuberikan kepadamu, asal mau engkau, katanya kepada Yesus, menyembah saya. Dia mengklaim, dia punya, milik dia sendiri ini semua alam semesta. Tetapi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah terjadi kebangkitan Yesus itu, iblis dicungkir balikkan. Dia kalah. Nah, dia kalah. Yesus menang. Saudara, bukankah itu suatu peristiwa yang luar biasa? Yang harus kita rayakan dalam sukacita besar-besaran. Lewat perayaan 2 kali berturut-turut. Ketiga, peringatan akan turunnya Roh Kudus. Peringatan akan turunnya Roh Kudus amat sangat penting bagi gereja-gereja kita. Karena meskipun Tuhan Yesus yang mati, yang bangkit, dan kemudian naik ke surga itu telah tiada lagi di dalam bumi, di dalam alam semesta ini. Tetapi Ia menyuruh Roh-Nya yang kudus untuk mendiami, untuk tinggal, untuk menuntun kehidupan kita, kehidupan manusia, orang percaya itu. Jadi Bapak Ibu, Allah ada dalam diri kita, mendiami diri kita. Kalau secara pribadi Yesus yang hanya berumur 33,5 tahun itu pernah tinggal dan beraktivitas di Bethlehem, di Yerusalem, di Judea dan sebagainya dahulu, ribuan tahun yang lalu, maka Roh Kudus itulah yang sekarang menggantikan posisi Yesus dan lebih efektif lagi karena Allah, karena Yesus Kristus dalam diri Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita, di rumah kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja, dan di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kita, dimanapun orang percaya itu berada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh Roh Kudus Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus itu sudah berada di dalam dirinya. Bukankah itu suatu peristiwa yang sangat besar kalau Allah mendiami diri kita lewat kehadiran Roh Kudus? Itulah yang kita rayakan pada saat turunnya Roh Kudus. Salah satu dari ketiga perayaan tadi yang sangat amat penting itulah perayaan Paskah. Yang kedua, sekarang kita rayakan atau di bulan April tanggal 13 2020 ini kita rayakan Paskah. Saudara-saudara, perayaan Paskah kedua ini tidak boleh kita sepelekan dan nomor duakan, lebih rendah dibandingkan dengan perayaan Paskah yang pertama. Meskipun prakteknya saat ini Bapak Ibu kita sangat-sangat dibatasi ya, melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ibadah gerejawi oleh karena peraturan pemerintah saat ini untuk menekan, menghentikan pengembangan itu
coronavirus disease 19 itu. Semua agama melaksanakannya, dan bahkan ada banyak peraturan-peraturan yang harus kita jalankan tentang itu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting adalah bahwa di hati kita merayakan Paskah itu secara besar-besaran. Dalam bentuk apa? Memang kita tidak ke gereja, tidak berkumpul besar-besaran merayakannya sebagaimana biasanya. Tetapi ada sukacita di hati kita bahwa Yesus itu sudah memenangkan semua kita dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, dalam pergumulan-pergumulan hidup kita sehari-hari yang sudah kita jalanin. Yesus yang sudah mengalahkan iblis, maut, kematian, dan bahkan menggulingkan batu besar yang menghimpit menutupi keselamatan kita itu sudah mengena kepada, dan kita sudah terima. Itu yang kita rayakan dalam perayaan Paskah. Baik kemarin Paskah pertama, baik Paskah hari Senin tanggal 13 April 2020 ini. Saudara-saudara, ini tidak boleh miss dalam iman kita, tidak boleh kosong. Meskipun kita tidak ke gereja Bapak Ibu, tetapi kita harus menyambutnya luar biasa, besar-besaran, dalam arti sukacita kita harus penuh bahwa kita sudah dimenangkan oleh Yesus di dalam kehidupan dan pergumulan kita lewat kematian dan kebangkitan Yesus itu. Saudara, sekarang kita berbicara tentang Yesus bangkit dari kematian. Tentang soal atau menyangkut kebangkitan Yesus dari kematian ini adalah suatu fakta yang sulit memang dipahami, dimengerti, diterima. Kenapa? Alasannya umum saja kita temukan. Karena tidak masuk akal, tidak bisa diterima logika pikiran, dan sangat sulit dipahami, dipikirkan, dan diterima, diyakini. Itu saja alasannya. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kebangkitan, kata mereka, sedangkan fakta sehari-hari kita temukan selalu saja, dan bahkan terus-menerus kita dengar, kita lihat, kita saksikan terjadinya kematian manusia di muka bumi ini. Dan terutama bagi masyarakat Yahudi, masalah kebangkitan betul-betul menjadi pokok bahasan yang rumit, sulit sukar sekali dipahami oleh sebagian besar mereka. Misal saja golongan Saduki, partai liberal Yahudi. Mereka atau partai Saduki ini mengatakan tidak ada kebangkitan, tidak ada sorga, tidak ada roh, dan tidak ada malaikat. Itulah pemahaman dan kepercayaan orang Saduki. Itu tertulis dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 23 ayat 8. Beda dengan orang Farisi lain. Sebaliknya, orang Farisi justru mempercayai baik kebangkitan, baik surga, maupun adanya roh. Juga tertulis Kisah Rasul-Rasul pasal 23 ayat 8 itu. Ketika terjadi peristiwa dahsyat dan menggemparkan menyangkut kebangkitan Yesus saat itu, segera timbul berbagai-bagai spekulasi terhadap peristiwa ini di kalangan orang Yahudi. Orang Farisi jelas-jelas tahu bahwa Yesus betul-betul bangkit dari kematian, tetapi dengan sengaja mereka itu menutup-nutupi peristiwa ini dengan cara menggaji, menyogok, memberi sisip uang tutup mulut kepada para penjaga kuburan itu, agar peristiwa kebangkitan Yesus yang benar-benar terjadi itu diputarbalikkan. Dengan cara apa? Dengan menyampaikan berita bahwa murid-muridnya lah yang mencuri mayat Yesus. Itu tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 13 sampai 14. Bahkan jujur saja kita akui Bapak Ibu, kita katakan, di luar kalangan orang Yahudi pun mungkin saja hingga saat ini banyak teori-teori yang menyangkal kebangkitan Yesus ini, dan dengan merekayasa berbagai-bagai skenario lewat
tulisan-tulisan mereka dan sebagainya untuk menolak, untuk menyangkal bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak sampai mati di kayu salib, hanya sampai pingsan saja, hanya mati suri. Kemudian murid-muridnya merempah-rempahinya, mengobatinya, membalseminya hingga sembuh, kata mereka juga. Bahkan ada juga yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan itu, bukan dia. Kalau Yesus itu mah selamat, tidak sampai disalib. Ada yang menyelamatkan dia. Salah seorang dari muridnya yang serupa dengan dia, dan itulah yang disalibkan, kata mereka, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun kata orang, apapun reaksi orang, atau menerima, atau bahkan menolak, merekayasa peristiwa-peristiwa lain tentang kebangkitan Yesus, kita tidak perlu menghiraukan itu semuanya. Sebab apa? Ada bukti-bukti yang disuguhkan oleh Alkitab kita akan kebenaran peristiwa kebangkitan Yesus itu. Ada banyak bukti-bukti. Apa itu? Mulai dari kubur Yesus itu kosong. Tentu tidak mungkin kosong kalau bukan karena Yesus sendiri yang dibangkitkan dari kuburan itu, dari kematian itu. Tidak mungkin kuburan itu kosong karena katanya tadi dicuri oleh murid-muridnya. Bayangin saja Bapak Ibu, murid-murid saat itu saja masih dalam keadaan ketakutan, mengurung diri, melockdown, istilah sekarang, tidak keluar, tidak kemana-mana, bahkan tidak ke kuburan, sembunyi-sembunyi. Pastilah tidak akan berani melakukan seperti yang dituduhkan, mencuri. Toh, saya nak dibayar dua teh. Saudara, bukti lain apa? Ada fakta kebenaran yang tidak tergoyahkan untuk mempercayai kebangkitan Yesus itu. Bahwa memang Yesus betul-betul menampakkan dirinya 10 kali pada saat sebelum dia naik ke surga. Dan bahkan sampai ke-12 kali hingga kepada Paulus. Saudara, Paulus juga mencatat penampakan Yesus itu pada 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ayat 8. Dan menurut Paulus bahwa Yesus menampakkan dirinya terakhir kalinya kepada dirinya sendiri. Dia tuliskan ini pada ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari raya perayaan Paskah kedua ini, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28, diberi judul dari ayat 12 sampai 34 itu, kebangkitan kita. Dan topik adalah bangkit dan membangkitkan. Dalam bahasa Batak, hehe, laho pahehehon. Apa sasaran daripada tema dan makna perayaan Paskah ini, khususnya yang kedua bagi kita. Mari kita telusuri Bapak Ibu bagaimana Paulus mengajarkan dan menjemaatkan hakikat daripada kebangkitan Yesus itu dalam nats kita saat ini. Pertama, di ayat 20 dia mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, bagi Paulus, mempercayai Kristus yang bangkit itu sangat-sangat mutlak, sangat menentukan, urgen sekali. Bahkan disinilah menurut Paulus, dan itulah dasar iman kita juga, kuncinya, rahasianya hidup kekristenan kita, dasar daripada hidup kekristenan kita. Kepada orang Kristen di Korintus yang banyak mengandalkan pikiran, otak, akal budi, ajaran filsafat, dan tidak mau percaya kepada kebangkitan Yesus ini, Paulus mendorong mereka untuk percaya kepada kebangkitan Yesus. Tidak ada gunanya kita orang pintar dalam filsafat, dalam ilmu pengetahuan agama, pengetahuan teologi, atau banyak memberi persembahan, menyumbang, berbuat baik, dan lain-lain itu, kalau kepercayaan kita kepada kebangkitan ini tidak jelas, terganggu, ragu-ragu, bahkan masih pesimis, masih pertanyaan bagi dia, benarkah atau tidak benar. Kalau seperti itu, masih kepercayaannya tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen.
Dan inilah yang dituntut oleh pesta perayaan Paskah kedua ini. Lewat topik supaya kita memiliki iman kebangkitan. Saudara harus memiliki iman kebangkitan. Hanya orang yang sudah memiliki iman kebangkitan itulah yang kemudian bisa membangkitkan lagi iman orang lain yang sedang-sedang tidur, sedang-sedang lebay, atau sedang-sedang masih murung karena banyak persoalan hidup yang belum teratasi. Saudara, realitas saat ini bahwa di sana sini masih banyak orang Kristen. Orang Kristen, kalau orang lain di luar Kristen, itu urusan dia. Orang Kristen masih meragukan kebangkitan Yesus itu. Buktinya, mereka masih ragu-ragu, masih bertanya-tanya, benarkah Yesus itu Tuhan? Allah, kalau benar kenapa dia tidak concern dengan pergumulan-pergumulan saya, katanya. Makanya Bapak Ibu, lewat perayaan Paskah kedua ini, kita diminta supaya memiliki iman kebangkitan. Jangan seperti mereka-mereka yang merasa sinis terhadap peristiwa kebangkitan ini. Terhadap hal yang satu ini, yaitu iman kebangkitan ini. Kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh asal Kristen saja. Jangan asal Kristen Bapak Ibu. Asal ikut-ikut punguan ini, punguan itu, anggota ini, anggota itu, masuk parhalado, partohonan, dan sebagainya, tetapi tidak memiliki iman kebangkitan. Mari suang, perbuatan baik, usaha yang baik yang kita lakukan tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa negara kita. Kalau iman kebangkitan itu miss dari dalam hidup kita. Kenapa sangat penting itu? Karena disinilah Bapak Ibu kunci rahasia daripada semua perkembangan hidup beriman, hidup kekristenan kita. Dan jika itu ada, maka kita bisa membangkitkan iman orang lain. Kita akan punya semangat di dalam pelayanan. Pelayanan apapun itu, pelayanan gereja, pelayanan masyarakat, pelayanan bangsa, negara, dan sebagainya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itu sebabnya Paulus menegaskan pada ayat 14. Sebelum perikop kita, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kepastian seperti ini sangat-sangat penting. Baik bagi orang Korintus saat itu, apalagi saat kita sekarang. Apa yang dilihat Paulus pada masyarakat Korintus saat itu pada pasal 15 ini rentan, sulit menerimanya. Ragu-ragu, apatis, tidak peduli kepada kebangkitan Yesus. Dan semoga kita memiliki iman kebangkitan itu. Yang kedua, ayat 20b sampai ayat 21. Kebangkitan Yesus itu adalah sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara, inilah pentingnya surat Paulus dan nats khotbah serta topik di perayaan Paskah kedua ini bagi kita. Kebangkitan Kristus menjadi buah sulung. Sekali lagi, buah sulung dari kebangkitan orang percaya, dari kebangkitan semua kita. Kebangkitan Yesus itulah buah sulung asal mula, permulaan dan prototipe dari segala peristiwa kebangkitan manusia, karena Yesus berkuasa penuh atas kematian dan kebangkitan. Saudara, kebangkitan Yesus itu buah sulung, asal mula atau prototipe. Tadi kita sebutkan apa artinya. Dalam bahasa Yunani disebut ap arhe, apo dan arhe. The beginning. First fruit. Kalau sudah first fruit itu sudah hadir, sudah datang, sudah tumbuh, Bapak Ibu, maka buah selanjutnya akan datang. Akan mengikutinya. Mengikuti yang pertama, mengikuti buah sulung itu. Kalau Yesus sudah bangkit, akan bangkit lagi yang lain-lain. Kita semua akan mengikuti Yesus. Yesus first fruit dan kita fruit berikutnya. Inilah sukacita di hari Paskah ini, Bapak Ibu. Ada ketegasan bahwa sudah ada buah sulung, sudah ada buah pertama, dan kitalah buah berikutnya yang akan mengalami seperti yang dialami oleh buah yang pertama, yaitu Yesus itu.
Kita punya keyakinan dan punya pengharapan bahwa kita yang percaya kepada Yesus itu juga akan bangkit dari kematian dan mendapatkan hidup baru di sorga kelak. Yesus sudah memulainya dan menerapkan lagi itu bagi kita pada waktunya. Kalau sekarang kita mengalami berbagai tantangan, bahkan mati, namun kelak kita akan dibangkitkan, Bapak Ibu. Sudah ada kepastian bagi kita. Tidak perlu lagi bertanya, tu dia ho dung ma te ho, tu dia ho dung ma te ho, dung ma te ho. Kalau itu pertanyaan, maka jawabnya sudah pasti, Bapak Ibu. Tidak perlu kita bingung dan putus asa. Sudah ada tempat bagi kita. Sudah ada sorga yang menanti bagi kita. Bukan mudah-mudahan bangkit lagi. Bukan mudah-mudahan masuk sorga lagi. Tidak. Tidak. Pasti bangkit. Pasti masuk sorga. Kita mengikuti buah sulung yang sudah bangkit, yang sudah masuk sorga, Yesus Kristus. Nyanyian tadi itu yang saya baru nyanyikan itu hanya sekedar mengingatkan kita menungguli roh hatta, supaya kita jangan lalap, terpesona di dunia ini dan tidak ingat lagi sorga. Itu saja. Bagi kita Bapak Ibu, kematian itulah yang merupakan jembatan, jalan, penghantar kita menuju rumah Bapa kita di sorga. Amin. Memang sih ngeri mendengar dan menghadapi kematian ini, karena ada perbedaan keinginan daging dan kenyataan sebenarnya. Keinginan daging supaya kita jangan mati. Jangan mati. Kenyataan sebenarnya kita harus mati. Harus mati. Tidak boleh tidak mati. Tetapi itu sebabnya selalu kita memohonkan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapinya kapanpun kematian itu menghampiri kita, supaya kita kuat. Supaya kita ready, siap sedia untuk menerimanya. Tetapi kita punya pengharapan, kita akan masuk surga. Amin. Yang ketiga dari ayat 24-27, khususnya ayat 26-27, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, katanya di situ. Ditegaskan oleh Paulus, segala musuh-musuh Yesus Kristus sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Siapa musuh Yesus Kristus itu? Musuh Yesus atau musuh Allah itu bukan hanya iblis, bukan hanya orang jahat, bukan juga penguasa-penguasa duniawi yang menolaknya, bukan roh-roh jahat dan kekuatan-kekuatan yang menggagalkan keselamatan kita saja, bukan. Tetapi disebut di sini yang paling hebat musuh Allah, musuh Yesus itu adalah maut. Dalam ayat 26, bahasa Yunani disebut thanatos. Arti thanatos itu dua. Natural death, kematian daging alamiah, dan spiritual death, kematian rohaniah. Itulah musuh Allah. Natural death and spiritual death. Saudara, berita ini sangat jelas. Sangat-sangat menggembirakan orang-orang di Korintus. Dan bahkan kita saat ini tentunya. Ya kan ya Bapak Ibu? Betul bahwa saat ini memang hidup kita masih takluk kepada kematian. Memang. Bahkan kita masih begitu takut, ngeri dan jantungan bila mendengar kata mati. Tubuh kita masih sangat-sangat lemah dan sering sampai kepada sakit busuk. Dan apalagi mendengar COVID-19. Semua itu Bapak Ibu akan mempercepat kita tiba pada waktunya mati. Dan tubuh ini pun hancur di dalam kematian atau dalam tanah itu. Inilah maut. Inilah thanatos itu. Tetapi ingat, yakini dan hidupi dalam pengharapanmu bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya nanti, Dia akan pasti menaklukkan thanatos, maut, kematian itu. Dan akhirnya kita akan diberi Tuhan kebangkitan dan hidup baru di dalam atau bersama dengan Kristus. Ini yang menggembirakan kita.
Kalau sekarang, ya memang banyak yang membuat kita hancur, membuat kita takut, penat, membuat kita lebay, banyak. Tetapi itu akan disempurnakan oleh Kristus. Ketika semuanya akan terjadi menurut waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kita akan bersama Kristus dan mengakhiri pertarungan itu dalam kemenangan. Tugas kita sekarang adalah memelihara hidup kita, iman kita, agar tidak sampai kepada kematian spiritual. Ini yang paling berat. Ini musuh yang paling berat. Diri kita tidak musuh Allah. Tetapi kalau kita hidup dalam kematian spiritual, kita menjadi musuh Allah, Bapak Ibu. Musuh Allah jadinya kita. Makanya, badan jasmaniah kita boleh lemah, boleh sakit, mungkin terpapar oleh coronavirus disease 19, boleh saja. Bahkan sampai dengan kepada kematian, busuk. Tetapi jaga, jangan sampai tubuh rohani kita ini busuk, mati dalam maut, dalam kematian spiritual. Jangan sampai hidup kita yang sekarang itu sedang mati dalam hal spiritual. Jangan, kita jadi musuh Allah. Agar kita dapat menyongsong kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita. Amin, Bapak Ibu. Yang keempat, ayat 27-28 terakhir. Kebersatuan antara karya yang dilakukan oleh anak atau Yesus Kristus itu dengan Bapa, Allah Bapa. Pada bagian terakhir ini, kita lihat adanya kesatuan antara Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus yang baru saja kita lihat karyanya mulai dari kematian dan hingga kebangkitannya. Apa artinya yang paling dalam dari peristiwa itu? Ada keterkaitan, kesatuan, dan bahkan keterikatan antara Yesus itu dengan Allah Bapa. Di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, maka Tuhan Allah Bapa hadir dan berkarya. Allah bertindak membangkitkan dari kematian. Dan di dalam kebangkitannya, Dia kembali menyatu dengan Bapa. Bersama-sama Bapa di sorga, Yesus senantiasa mermudu-mudu kita, memelihara kita, menjagai kita, mengamat-amati kita dalam segala kehidupan dan persoalan hidup kita. Dan lebih daripada itu, kalau Yesus sudah menyatu dengan Allah, maka Yesus dan Allah juga ada di dalam diri kita. Hidupku bukannya aku lagi, Yesus hidup dalamku. Allah berada dalam kita. Galatia 2 ayat 20, Bapak Ibu. Allah sudah hidup di dalam diri kita. Dan inilah yang sangat-sangat mulia dalam hidup kita. Kita tidak sendirian dalam hidup ini. Kita sudah bersama-sama dengan Allah. Saudara, mari kita satukan hati kita, iman kita agar semakin dikuatkan, dikokohkan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari kita memiliki iman kebangkitan untuk membangkitkan orang lain. Turpuk epistel di perayaan Paskah yang kedua ini 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Saudara, Petrus mengingatkan jemaat di perantauan itu agar memiliki iman kebangkitan. Jemaat yang memiliki iman kebangkitan pasti pertama mendorong kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan akan bagian yang tidak akan dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Yang kedua, kita akan senantiasa dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena iman itu sambil tetap kita sabar menantikan keselamatan yang sempurna di akhir zaman. Kita sedang menuju akhir zaman. Oleh karena itu kita harus kuat sampai tiba di akhir zaman. Dan ketiga, mari kita senantiasa bergembira, kata Petrus. Bergembira, agaliaste, greatly rejoice, greatly rejoice. Meski banyak yang membuat kita murhing, pahit, hacit roha, gak enak, atau badan atau pikiran, diterpa berbagai-bagai masalah, sakit, penyakit, ditakuti dengan merebaknya coronavirus disease dan lain-lain. Tetapi Petrus mengajak kita saat ini di perayaan Paskah yang kedua ini, agar supaya kita tetap bergembira, agaliaste,
Kenapa harus bergembira? Mampu bergembira karena semua cobaan-cobaan hidup itu dikatakan oleh Petrus di sini hanya seketika saja. Dalam bahasa Yunani disebut oligon, small, short, sangat singkat. Mungkin bahasa Batak lebih pas, sakiduk mata sakiduk mata. Di baliknya itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berbagai-bagai berkat yang menunggu kita. Maka sabarlah, jangan ada yang putus asa, kata Petrus, dan itu hadiah perayaan Paskah bagi kita. Sabarlah, kita menunggu hari yang ditentukan oleh Tuhan, sukacita itu. Dan semuanya itu, kata Petrus, lagi terakhir menjadi tes, ujian untuk kenaikan grade iman kita, untuk membuktikan kemurnian haporsiaon kita, agar iman kita jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, disebutkan oleh Petrus di sana, yang teruji kemurniannya oleh api, oleh berbagai-bagai pergumulan. Dan yang keempat, orang yang sudah memiliki iman kebangkitan itu, kata Petrus, dia akan percaya. Meski sekarang belum melihat Allah itu, belum melihat sorga itu, tetapi kita pasti percaya semuanya itu akan ada waktu. Kita akan mendapatkan, mencapai perjuangan hidup kita, keselamatan jiwa kita. Selamat Hari Paskah bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu, untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan di perayaan Paskah yang kedua kebangkitan Yesus 13 April 2020 ini. Khotbah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 28 ini dengan cara mensubscribe, bahkan bantu saya juga men-share, membagikan video ini, agar semakin banyak orang yang mau bangkit dan membangkitkan orang lain termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti perayaan Paskah yang kedua buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Amin. Video ini berkati, rekan video ini berkati jemaat yang akan menikmatinya. Semoga kami Tuhan semakin memiliki iman yang kuat dalam kebangkitan, menerima segala tantangan dalam hidup ini. Terpuji nama